Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, masih diberikan iman dan Islam. Alhamdulillah. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau besar Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Basori Official. Kali ini akan memberikan mengenai fadilah ya, mengenai janji Allah yang orang-orang yang membaca sholawat. Namun sebelumnya yaitu saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya ya, yang sudah ya, kawan-kawan semuanya baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya, yang sudah mendukung channel Basori Official ini. Ayo kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kepada saudara-saudara kita dimanapun Anda berada sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan ditambah rezekinya. Yang sakit ya Allah mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas dan diberikan anak yang soleh dan solihah, dan besok kelak kalau kembali kepada Allah yaitu diberikan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian bagi kawan-kawan yang baru ketemu ya, yang baru ketemu channel Basori Official ini, saya mohon, saya harapkan di like ya, dan diberikan komen ya, komen. Kemudian jangan lupa yang ada tulisannya subscribe itu adalah ditekan, dan loncengnya ditekan juga. Ya, supaya apa? Supaya apabila saya punya video yang baru itu adalah cepat bisa terkirim. Nah, itu adalah yang baru. Kemudian mohon di-share ya. Nah, kalau yang di-share ya di-share kebaikan, dikirimkan kepada kawan-kawan kita, dan kawan-kawan kita itu bisa menjalani apa yang kebaikan tadi yang kita share. Insya Allah itu adalah kita termasuk beramal jariah ya, itu jadi sudah dapat ilmunya dan sudah dapat dari orang yang kita kirimkan itu. Maka diharapkan, saya mohon supaya di-share supaya kawan-kawan kita pun dapat informasi yang baik. Kawan-kawan semuanya kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menjanjikan kepada kita semuanya, barang siapa yang rajin membaca sholawat ya. Ini kalau berbicara mengenai sholawat ya, sholawat ini ya perintah Allah. Ya, kita bersolawat ini atas dasar perintah Allah, karena bukan orang yang beriman saja yang solawat ini. Di dalam Al-Quran yang biasanya disebutkan oleh Bilal, oleh muadzin kalau mau adzan itu ya, disebutkan biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa
sallimu taslima. Itu yang dibaca muadzin biasanya. Itu bahwa Allah beserta malaikat pun bersolawat. Maka bagi kita orang-orang yang beriman diperintahkan supaya berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangankan kita orang yang beriman ya, Nabi Adam saja sudah solawat ini sebagai mahar, yaitu ke istrinya ya, yaitu ke Ibu Hawa. Itu maharnya pun solawat. Nah, jadi Rasulullah itu adalah Nabi yang terakhir, Nabi yang sangat mulia. Ya, semua Nabi yang mulia, tetapi yang paling mulia di hadapan Allah adalah Nabi Muhammad, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dikasihi, tetapi yang paling menjadi kekasih Rasulullah adalah kekasih Allah adalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita diperintahkan supaya bersolawat. Nah, karena Nabi Muhammad ini, Rasulullah ini Nabi yang paling akhir, Nabi yang paling mulia, dan besok kelak hari kiamat itu yang punya hak untuk memberikan syafaat kepada kita semuanya adalah Rasulullah. Maka kita diperintahkan untuk bersolawat. Ya, karena solawat ini banyak redaksinya. Boleh solawat yang panjang, solawat nariyah, solawat munjiat, solawat yang lain banyak sekali. Boleh yang solawat Nabi, boleh juga solawat Jibril. Yang paling pendek adalah solawat Jibril. Ya, pendek tetapi fadilahnya, berkahnya itu adalah sama dengan yang panjang. Luar biasa solawat Jibril ini fadilahnya ya. Berkahnya orang yang baca sholawat Jibril ini, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Nah, karena kemarin ada yang tanya, kok ada yang pakai hu, ada yang tidak, itu mana yang betul? Ya, yang semuanya saya jawab betul. Yang salah itu yang tidak mau bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad boleh juga. Boleh Sallallahu ala Muhammad, boleh Sallallahu ala Muhammad. Pendek Sallallahu ala Muhammad. Ya. Jadi diperintahkan kita ini untuk bersolawat ya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang rajin membaca sholawat. Janji Allah pada orang-orang yang rajin membaca sholawat itu satu pahalanya, dijanjikan satu pahala yang besar sekali. Membaca sholawat satu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 pahala atau 10 rahmat, dan diampuni, dalam hadis lain diampuni 10 dosanya. Apa enggak enak itu? Baca sholawat satu dibalas oleh Allah 10 pahala. Satu dibalas 10. Kalau kita 10 tentunya dibalas 100. Kalau kita 100 dibalas 1000. Nah, itu bagi orang-orang yang membaca sholawat. Satu dijanjikan Allah pahalanya yang sangat besar. Maka ayo kita yang belum membaca sholawat ya, baik itu sesudah sholat maupun sambil aktivitas, ayo kita rajin membaca sholawat. Janji Allah yang kedua, siapa yang rajin membaca sholawat
itu adalah besok mendapat syafaat Rasulullah pada hari akhirat. Jadi siapa yang rajin membaca sholawat, yang banyak membaca sholawat, ya besok akan mendapat syafaat Rasulullah, akan mendapat syafaatnya, mendapat pertolongannya. Karena besok hari kiamat itu diterangkan dalam kitab dan dalam Al-Quran, itu adalah manusia dikumpulkan menjadi satu, itu panasnya minta ampun. Yaitu di situ adalah tempat untuk menunggu ke pengadilan, untuk menunggu perhitungan, ya, untuk menunggu perhitungan. Ya, antri yang sangat besar menunggu perhitungan apakah amal kita itu banyak yang benar atau banyak yang baik atau banyak yang jelek. Kalau banyak yang baik, dia akan masuk surga. Kalau banyak yang jelek, dia akan jatuh masuk ke neraka. Di dalam waktu menunggu itu yang beribu-ribu tahun itu, ya, sehingga para nabi tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi kita memperbanyak sholawat, memperbanyak cinta kepada Rasulullah, itu dijanjikan kepada Allah besok akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Alhamdulillah. Maka kita mulai sekarang yakin, ya, yakin bahwa besok akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, di keyakinan, ya, bahwa besok itu ada hari kiamat. Bahwa kita ini semuanya akan menuju ke sana. Garis besarnya kita semua itu akan mati, ya. Jadi kalau bekal apa lagi? Kalau kita membaca sholawat ini mudah-mudahan menjadi bekal besok kelak kemudian, baik di alam kubur maupun besok hari kiamat, ya. Kalau soal diberikan di dunia, ya, diberikan di dunia itu adalah sebagian kecil saja, sedikit saja, ya. Maka bagi kawan-kawan yang membaca sholawat, ya, membaca sholawat ini enggak usah lah, ya, niatnya itu memang cinta kepada Rasulullah, lillahi ta'ala, membaca sholawat karena Allah. Soal hutang, soal kebutuhan yang lain serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti akan selesai, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan aku sholawatan lah biar hutang saya lunas, itu jangan. Nah, soal hutang lunas itu, hutang di dunia yang kecil itu asal sudah dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, semuanya insya Allah akan selesai. Hanya pakai proses, ya, jangan asal baru selawatan, baru baca sholawat Jibril sehari 1000, baru sebulan, hutang saya kok masih utuh, hutang saya kok nggak lunas-lunas. Ya, ini kalau cerita mengenai selawat ini, subhanallah, saya sendiri sudah mengalami yang banyak sekali. Maka ada yang kalau Allah itu sudah kun fayakun, ya, sudah menjanjikan bahwa akan diberikan di dunia sedikit, ya, yang sedikit itulah terhadap kita yang sekarang yang tidak tahu akhirat besok dikira paling banyak. Ya, itu, ya. Itu janji Allah. Satu tadi adalah siapa yang rajin membaca sholawat akan diberikan pahala yang sangat besar. Yang kedua adalah akan diberikan syafaat besok hari kiamat. Kemudian yang ketiga, janji Allah itu akan berkumpul dengan Rasulullah.
Jadi besok orang yang ahli membaca sholawat besok di akhirat ya, kalau di akhirat itu kan apa ya, kekal selamanya. Kalau di dunia ini kan sementara. Walaupun nampaknya kita ini di dunia lama tapi sementara. Sementara kita ini. Ya. Besok di akhirat orang yang ahli membaca selawat akan dikumpulkan dengan Rasulullah di surga. Alhamdulillah. Ayo kita membaca sholawat, ya, membaca sholawat. Banyak kawan-kawan yang sudah mendawamkan sholawat ini, baik riyadhah maupun apa istiqomah, yang sudah istiqomah ini sering saya tanya itu, pertama adalah diberikan ketenangan. Nah, dia menjawab, selama saya mendawamkan sholawat Jibril kurang lebih 2 minggu, yang baru 2 minggu, alhamdulillah utang memang masih ada, tetapi sudah rasa tenang. Tenang ya, tenang, melaksanakan ibadah itu adalah ringan. Kalau sudah tenang ya, jiwa ini kalau sudah tenang itu ibarat meja itu loh. Meja itu kalau sudah tenang, diberikan minuman, diberikan makanan, itu akan berguna, tidak tumpah. Karena tenang. Begitu pula manusia ya, kalau tidak tenang ya, diberikan rezeki apapun saja ya dia akan tumpah, akan habis begitu. Maka sangat dibutuhkan ketenangan itu. Alhamdulillah kawan-kawan yang sudah mengikuti riyadhah sholawat Jibril ya, ini adalah yang pertama dijumpai adalah ketenangan. Kemudian adalah saya singgungkan sholawat Jibril sedikit ya. Bagi kawan-kawan ya yang diharapkan itu mudah-mudahan istiqomah dan apa itu sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh itu ya mudah-mudahan ya sekarang umpama 1000 besok naik gitu, tidak ada yang bolong ya, tidak ada yang bolong, itu namanya istiqomah ya, lillahi ta'ala. Jangan menghitung-hitung tadi soal hutang nanti akan lunas sendiri, insya Allah ya, akan lunas sendiri ya. Ya itu kemarin ada yang ATM terisi sendiri, ada yang menyanggah. Tidak mungkin, ya semuanya mungkin. Ya mungkin kalau Allah itu sudah kun fayakun, ya akan terjadi. Ya itu ya. Kemudian yang keempat akan dinaikkan derajatnya. Barang siapa saja yang mendawamkan sholawat itu di derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tingkatannya, ibadahnya, kehidupannya akan dinaikkan oleh derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kemarin ada juga yang di WA saya akan apa itu Pak, akan cita-cita saya jadi dokter. Itu apa doa-doanya ya saya jawab, perbanyak membaca sholawat dan istiqomah. Apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, yang didoakan, insya Allah karena sudah istiqomah membaca sholawat, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah banyak ya yang kawan-kawan yang tahunya itu dapat rezeki tidak disangka-sangka, bisa umroh ya, bisa, itu banyak itu testimoninya, hanya kita belum kita buat ya. Dan kemudian yaitu dinaikkan derajatnya ya, namanya naik derajat itu ya apa saja, naik derajatnya itu naik gitu. Kemudian yang kelima, janji Allah, siapa yang mendawamkan sholawat dengan istiqomah dijanjikan Allah doanya akan diijabah, doanya akan dikabulkan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau doa ya boleh saja doa minta apa saja, minta utangnya lunas, minta anaknya soleh. Jangankan membaca selawat, tidak membaca selawat saja Allah memperbolehkan. Ya, maka jangan salah paham ya. Itu kok malah selawat kok minta lunas hutangnya, bukan minta lunas hutangnya. Jangankan itu membaca, tidak membaca saja memohon, ya Allah ampunilah dosa saya, lunaskanlah hutang saya, itu boleh. Nah, sholawat tadi, selawatnya itu lillahi ta'ala. Niat membaca sholawat yaitu niat tawasul kepada Rasulullah, niat cinta kepada Rasulullah, membaca sholawat. Selesai membaca sholawat, doa apa saja ya boleh. Bukan berarti sholawat itu ditukar, kok sholawat kok minta ini, bukan ya. Kalau niat sholawat, niat riyadhah ya, ini saya garis bawah, ini niat riyadhah ini ya mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian untungnya ya, nah ini sudah selesai tadi, kurang lebih ada 5, yaitu janji Allah bagi orang-orang yang rajin membaca sholawat. Nah, ini saya sudahi dulu, mudah-mudahan ya yang kelima ini ya kita semuanya menjadi semakin semangat. Dan yang belum membaca sholawat, ayo membaca sholawat ya. Membaca sholawat ini jangan nunggu-nunggu guru. Nah, ini saya baca sholawat kok tidak ada gurunya, ini digurui setan, enggak. Dalam hadis diterangkan sholawat itu adalah guru bagi orang-orang yang tidak punya guru. Tidak usah nunggu sanad dan lain sebagainya. Dan boleh tawasul dan boleh tidak. Itu loh, baca sholawat itu ya. Kemudian ya mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami ini. Semoga semakin semangat. Yang belum ayo kita mulai. Dan bagi kawan-kawan ya yang belum masuk ke grup Riyadhah ya, itu langsung mulai saja. Jangan nunggu sudah dimasukkan ke grup. Karena yang masuk ke grup itu HP saya itu sampai penuh, banyak sekali. Kadang saya buka ini, saya masukkan 2, banyak gitu ya. Belum yang komen-komen ya, mohon maaf ya kawan-kawan yang di grup ini, kadang ini Pak Basori tidak pernah muncul, mohon maaf betul. Dan kemudian kawan-kawan yang komen yang di YouTube saya ini, kalau belum saya balas mohon maaf betul. Karena saking banyaknya ya. Alhamdulillah kami ucapkan kepada kawan-kawan dan tidak harus saya yang menjawab ya. Banyak ustadz-ustadz yang di grup Riyadhah ini. Ada yang dari Jawa Barat, Ustadz Wawan, ada yang dari Jawa Timur, Ustadz Imam, ada yang dari Kalimantan, Ustadz banyak, ada yang jadi dari Sulawesi, banyak ustadz ini. Ya, ada yang dari NTB yang enggak saya hafal satu persatu karena saking banyaknya. Ya. Kemudian yang terakhir ya ini kawan-kawan yang mau grup ya, mudah-mudahan memang doanya kalau sudah grup, doanya orang banyak, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Bagi kawan-kawan ya yang belum terdaftar tadi mohon maaf, kemudian bisa langsung mulai dan bisa langsung mengikuti jamaah tiap malam Jumat jam 10 malam. Nah, bisa langsung mengikuti, mudah-mudahan mendapatkan berkah kita bersolawat itu. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang sudah membantu ya. Ada yang kalau Ustadz Imam, Ustadz Wawan itu yang saya hafal lainnya itu ya karena saking banyaknya ya, mohon maaf.
Ya, mudah-mudahan semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kemudian bagi yang masuk ya, bagi yang mau masuk ya tetap kami persilahkan hubungi saja nomor 0812 7515 4442. 0812 7515 4442. Ya, jadi yang juga yang membagikan apa itu sekedar curhat ini sabar ya. Memang saya buka sesudah sholat apa itu Isya. Sudah sholat Isya ini waktunya yang agak panjang, ini saya layani kadang 2-3 orang ya. Jadi mohon maaf kali yang belum terbalas SMS-nya, belum saya angkat HP-nya. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Syukron kasiron. Afwan ya kawan-kawan semua. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.